Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Para hadirin jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita, masih di pembahasan kitab tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, dan kita masih di pembahasan bab berhakim kepada selain Allah dan Rasulnya. Kita sekarang akan membahas dua athar terakhir dari bab ini, yang sejatinya dua athar ini merupakan sabab nuzul, sebab turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, yakni surat An-Nisa ayat yang ke-60, yang sebelumnya sudah pernah kita bahas. Di dalil pertama ya, An-Nisa ayat 60, ini di dalil pertama yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Nah, sabab nuzulnya beliau sendirikan pembahasannya di pembahasan terakhir. Qala al-muallif al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali alaihi rahmatullah. Kana baina rajulun minal munafiqin wa rajulun minal yahud khusumah. Beliau menukilkan apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Sya'bi. Imam Asy-Sya'bi yakni Amir bin Syurahbil Al-Humairi, yang lebih dikenal dengan Imam Asy-Sya'bi. Ya, beliau tokoh ulamanya tabi'in yang wafat di tahun 104 Hijriah. Namanya Amir bin Syurahbil Al-Humairi alaihi rahmatullah. Nah, beliau menyampaikan, kana baina rajulun minal munafiqin wa rajulun minal yahud khusumah. Pernah terjadi pertengkaran, perseteruan antara seorang munafik dengan seorang Yahudi. Si Yahudi berkata, mari kita bertahkim kepada Muhammad. Karena si Yahudi ini tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu sosok yang tidak menerima suap. Namun si munafik, rival dari pertengkarannya, dia malah berkata tidak. Maksudnya tidak mau mereka bertahakum kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kemudian si munafik menyatakan, mari kita bertahkim kepada orang Yahudi. Yang nanti di athar kedua disampaikan
Yang dimaksud adalah Ka'ab bin al-Ashraf. Kenapa si munafik tidak mau diajak bertahakum kepada Nabi? Malah dia ingin bertahakum kepada orang Yahudi. Padahal lawan pertengkarannya adalah Yahudi. Barakallahu fikum. Karena ternyata si munafik ini tahu orang-orang Yahudi itu mau menerima suap. Itu alasannya. Jadi dia akan berusaha menyuap Ka'ab bin al-Ashraf, ya, seorang tokoh Yahudi, supaya memenangkan persengketaan yang terjadi di antara keduanya, memenangkan si munafik. Baik para jamaah. Namun ternyata mereka berdua pun akhirnya sepakat mendatangi seorang dukun di Juhainah. Jadi tidak jadi bertahakum kepada Nabi, tidak jadi pula bertahakum kepada Yahudi. Jadinya malah ke dukun. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 60. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Munafik, ya, tentu ngaku-ngaku beriman kepada Al-Quran yang dibawa oleh Nabi. Si Yahudi tentunya dia akan mengklaim bahwa dia mengikuti atau mengaku beriman kepada Taurat, ya, kitab sebelum kitab Al-Quran. Baik para jamaah, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Namun ternyata mereka hendak berhakim kepada taghut. Dari sini hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebagian ulama kemudian memaknakan di antara makna taghut itu adalah kahin. Di antara makna taghut itu adalah dukun. Ya, berdasarkan asar ini Allah Subhanahu wa taala menyebut dukun di sini dengan taghut. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asar yang kedua, wakila, dan juga dikatakan bahwa ayat di atas, yakni surat An-Nisa ayat ke-60, itu diturunkan berkenaan dengan dua orang yang bersengketa, yakni munafik dan Yahudi. Salah seorang dari mereka berkata, mari kita bertahkim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun seorang lagi dia berkata, tidak, mari kita bertahkim kepada Ka'ab bin al-Ashraf. Siapa Ka'ab bin al-Ashraf ini? Dia termasuk tokoh ulama dan tokoh orang Yahudi di Madinah. Jadi orang-orang Yahudi juga punya tokoh-tokoh ulama. Kan ada ahbar, ada ruhban. Ahbar itu tokoh ulamanya Yahudi, ruhban itu ahli ibadahnya orang-orang Nasrani. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Ada ahbar, ada ruhban. Ruhban itu jamak dari rahib. Nah, Ka'ab bin al-Ashraf ini ya termasuk tokoh ulamanya orang-orang Yahudi. Nah, jadi si munafik ketika diajak bertahkim kepada Nabi, dia tidak mau. Dia maunya bertahkim kepada Ka'ab bin al-Ashraf. Baik para jamaah, alasannya jelas sebagaimana athar sebelumnya. Karena si munafik memahami, mengetahui kalau Nabi itu nggak bisa disogok. Rasulullah itu tidak menerima suap. Ya, sedangkan orang Yahudi mereka menerima
menerima suap, sehingga dia bisa bermain di situ untuk memenangkan persengketaannya. Baik para jamaah. Kemudian mereka berdua mengadukan persoalan kepada Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Salah seorang di antara keduanya menjelaskan kepada Umar tentang kasus yang terjadi. Umar radhiyallahu taala anhu pun beliau berkata kepada orang yang tidak mau bertahkim kepada Rasulullah. Ya, kata Umar, benarkah begitu? Maka kemudian orang tadi menjawab, berarti si munafik ini. Benar, ya, kata orang tersebut. Maka Umar radhiyallahu taala anhu langsung menebas orang itu dengan pedangnya dan membunuhnya. Ini Umar Ibnul Khattab, gitu ya. Ada orang kubunuh kau, ya, cuma ucapan saja gitu ya. Nah, ada orang yang dibunuh duluan gitu. Ya, kamu aku bunuh gitu. Tapi betulan dibunuh. Nah, itu Umar Ibnul Khattab. Jadi tidak tunggu lama-lama. Langsung ditebas orang tersebut, dibunuh oleh Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini dua asar yang dibawakan oleh muallif di penghujung dari bab ini, yang sejatinya kedua-duanya merupakan sabab nuzul dari surat An-Nisa ayat ke-60 yang di awal sudah kita bahas. Baik para jamaah. Namun tidak ada masalah, kita akan bahas beberapa faidah dari dua asar ini. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kaitan asar ini dengan pembahasan tauhid sangat jelas. Kedua asar ini menjelaskan tentang haramnya bertahkim kepada selain sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepada siapapun selain Nabi, ya, selain hukum Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh. Kenapa? Karena hal tersebut tentu bertentangan dengan konsekuensi dari syahadatain. Dan jika ada orang yang melakukan hal tersebut, dia bertahkim kepada selain Allah dan Rasulnya, maka pengakuan dia bahwa dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasul, dan juga kepada kitab-kitab sebelumnya, maka pengakuan tersebut tidak dianggap. Artinya hanyalah sekedar pembualan. Ya, sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala menyatakan hal tersebut dalam ayat yang tadi kita baca. Baik. Kemudian pelajaran berikutnya itu terkait dengan pembahasan tauhid. Faedah berikutnya dikatakan oleh para ulama annal yahud ya'lamuna sidqa ma jaa'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari dua asar ini kita memahami bahwasannya Yahudi mereka sejatinya mengetahui kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi orang Yahudi aslinya mereka berilmu tentang kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Al-Qur'an yang beliau bawa. Dan ini bisa kita lihat. Walidzalika fa innal yahud lam yuwafiq al-munafiq. Di sini orang Yahudi diceritakan dia tidak sepakat dengan si munafik. Kenapa? Karena orang Yahudi inginnya kepada Nabi. Karena ngerti ya bagaimana keadilan, bagaimana kebijaksanaan, bagaimana kebenaran dan kejujuran
yang ada pada sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini sejatinya dia paham, dia mengetahui tentang kebenaran Nabi dan juga apa yang beliau bawa. Baik para jamaah. Makanya di surat Al-Fatihah orang Yahudi itu dikatakan orang yang maghdub. Orang yang maghdub. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kan begitu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus, yakni jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, bukan jalan orang-orang yang maghdub. Siapa ini? Orang yang dikatakan maghdub, man alima walam ya'lam, yakni orang yang tahu ilmu tapi tidak beramal. Mereka berilmu tapi tidak beramal. Kal Yahud, ya seperti orang Yahudi atau yang semisal dengannya. Waladhdallin, bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Siapa orang tersesat ini? Man amila bila ilmin, orang yang beramal tanpa dasar ilmu. Kan Nasara, ya seperti orang-orang Nasrani, seperti orang-orang Nasrani. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, dari sini juga kita memahami berarti siratal mustaqim, jalan yang seperti apa siratal mustaqim itu? Siratal mustaqim itu bukan jalannya orang maghdub, bukan jalannya orang dhalin. Berarti dari situ kita memahami siratal mustaqim itu apa? Ya, jalan yang lurus, itu terjemahannya. Siratal mustaqim itu apa, ikhwan? Kan kata Allah, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang engkau murkai, bukan pula jalan orang yang tersesat. Tadi sudah kita jelaskan. Yang dimurkai itu orang yang berilmu tapi tidak beramal, seperti Yahudi. Nah, seperti di sini kan. Dia tahu kebenaran Rasulullah dan juga apa yang dibawanya, tapi tidak mau beriman kepada Nabi, tidak mau mengikuti petunjuk Al-Quran. Itu Yahudi. Waladhdallin, siratal mustaqim juga bukan jalan orang yang tersesat. Tadi yang tersesat kebalikan dari Yahudi, dia beramal tanpa dasar ilmu. Berarti siratal mustaqim, barakallahu fi, jalannya orang-orang yang menjamak, menggabungkan antara ilmu dan amal. Siapa gambarannya orang-orang yang ada di siratal mustaqim ini? Orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Nikmat yang bagaimana? Tentu nikmat yang khusus. Siapa mereka ini? Ditafsirkannya di surat An-Nisa. Orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Maka mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Dari kalangan para nabi, kalangan para siddiqin, syuhada dan salihin. 4 golongan ini. Orang-orang yang dinyatakan oleh Allah telah mendapatkan nikmat yang khusus. Orang-orang yang juga dinyatakan oleh Allah berada di atas siratal mustaqim. Berarti hadirin, kita baca diri kita masing-masing. Apakah kita ada di jalan lurus ataukah kita ada di jalan yang berbelok ke kanan atau ke kiri? Imma maghdub, imma dhalin. Ya gitu kan? Maka orang yang berilmu tidak beramal, syabihun bil yahud. Ada keserupaan dengan Yahudi. Jadi hati-hati. Semangat belajar itu juga mesti dibarengi dengan semangat mengamalkan ilmu.
Kalau ada orang semangat beramal, tidak pakai ilmu, semangat amal, beramalnya semangat. Bahkan yang tidak diajarkan saja dia kerjain. Gitu. Taib para jamaah. Tapi tidak pakai ilmu, maka syabihun bin Nasara. Dia ada kemiripan dengan orang-orang Nasrani. Nah, jalannya orang beriman, jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah secara khusus, jalannya orang-orang yang dinyatakan berada di atas jalan lurus adalah mereka yang selalu berusaha untuk menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Tidaklah dia menuntut ilmu agama kecuali untuk diamalkan, dan tidaklah dia beramal kecuali atas dasar ilmu. Ini jalannya orang-orang yang selamat. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, Yahudi itu paham itu, tapi mereka tidak mau beriman. Ya sama lah, mungkin kita juga kadang begitu ya. Ini udah ngerti ini haram, ini nggak boleh. Tapi gimana ya? Baik para jamaah. Nah itu syabih bil Yahud. Syabih bil Yahud. Orang-orang nggak sholat, kalau kita tanya, ngerti nggak ilmunya? Minimal satu ilmu tentang sholat. Apa itu? Hukumnya. Hukum sholat 5 waktu apa hukumnya? Wajib. Itu kan satu poin dari ilmu tentang sholat. Orang-orang nggak sholat di luar sana. Kalau kita tanya, Pak, kenapa nggak sholat? Tahu nggak hukumnya sholat 5 waktu itu? Rata-rata mereka paham, gitu ya. Oh tahu, wajib. Saya pernah dengar itu di khutbah Jumat, gitu ya. Taib. Terus kenapa nggak mengerjakan? Ya gimana lagi? Kerjaan gitu. Langganan ini ngantri. Kalau saya tinggal sholat, kayak gimana? Tahu. Orang-orang yang umbar aurat, tidak pakai jilbab, tidak pakai hijab. Kalau kita tanya itu, Mbak tahu nggak hukumnya tutup aurat? Rata-rata tahu. Oh tahu. Dalilnya di surat Al-Ahzab itu kan. Ya. Paham dia. Tahu. Ya. Sebagian daripada ilmunya tahu. Tapi mereka belum bisa mengerjakan. Nah orang yang begini nih, syabih bil Yahud. Ada kemiripan dengan orang-orang Yahudi. Atau sebaliknya, ada orang semangat beramal tapi nggak pakai ilmu. Ini amal apaan? Oh ini ibadah besar. Ada pahalanya gede. Ini barokah ini. Taib. Contohnya dari Nabi ada nggak? Ah itu dia. Kayaknya nggak ada. Gitu. Taib. Kenapa dilakukan? Ya saya pengen keberkahan, saya pengen pahala. Gitu. Tapi kan ini baik. Kata Pak Kiainya juga baik ini. Tidak ada masalah. Tapi nggak punya dasar sama sekali. Taib para jamaah. Nah ini syabih bin Nasara. Dan banyak juga orang yang modelnya begitu. Banyak orang yang modelnya begitu. Maka ya setan akan menggoda orang-orang yang di jalan lurus itu supaya itu. Imma dia semangat beramal tanpa ilmu, atau semangat berilmu tapi tidak diamalkan. Baik para jamaah. Jalan selamat menggabungkan dua-duanya. Baik, pelajaran berikutnya. Dari apa yang tadi kita jelaskan, ya juga menunjukkan kepada kita tentang mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi mana? Dari sisi musuhnya saja mengakui beliau, mengakui kejujuran. Ya, mengakui kejujuran Nabi, keadilan Nabi, kebijaksanaan Nabi. Nabi itu orangnya amanah. Bahkan dari semenjak kecil, orang-orang kafir Quraisy menggelari Nabi dengan Al-Amin. Gitu ya. Beliau bukan sosok penerima suap. Ya, bukan sosok yang bisa disuap. Nah, itu dipahami oleh musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik para jamaah.
Kemudian berikutnya, dari dua asar tadi jelas ya tentang haramnya praktek suap menyuap, sogok menyogok, atau apapun istilahnya, licin melicin. Ada istilah uang pelicin, uang sanggar. Uang sanggar kok 100 juta. Baik para jamaah, belinya di mana itu sanggar yang harganya 100 juta? Kan ada istilah uang sanggar. Baik para jamaah, ini haram dan terlaknat. Dia merupakan kabirah min kabair az-dzunub, termasuk dosa besar. Ya, di antara ciri dosa besar itu ketika Allah dan Rasulnya menyebutkan laknat atas pelakunya, atas perbuatan itu. La'anallah ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat ar-rashi, orang yang melakukan riswa, menyuap, atau yang menerima suap. Dua-duanya terlaknat. Dan kalau praktek ini terjadi, maka berarti para jamaah yang dirahmati Allah, ada yang memakan harta secara batil. Dan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Baqarah ayat 188. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Janganlah kalian memakan harta di antara kalian secara batil. Ya, riswah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu adalah memakan harta secara batil. Kemudian tadi hadis yang tadi kita bacakan, Rasulullah melaknat. Laknatullah 'ala rashi wal murtashi. Allah melaknat kepada pemberi suap dan juga penerima suap. Baik para jamaah. Kemudian dari riwayat tadi kita juga bisa memahami bertahkim kepada selain hukum Allah itu termasuk tanda-tanda kemunafikan. Bertahkim kepada selain hukum Allah dan Rasulnya itu merupakan alamat nifaq, tanda kemunafikan. Pun demikian menerima suap ini termasuk karakternya Yahudi. Karakternya Yahudi. Tadi kan si munafik ketika diajak bertahkim kepada Nabi oleh lawan sengketanya dari kalangan Yahudi, dia tidak mau. Maunya kepada Yahudi, Ka'ab bin al-Ashraf. Kenapa? Karena Yahudi itu menerima suap. Ka'ab bin al-Ashraf itu tokoh ulama Yahudi. Artinya orang pinternya, tokohnya orang-orang Yahudi. Dia menerima suap. Dan itu diketahui oleh si munafik. Baik para jamaah. Berarti menerima suap ini karakternya Yahudi. Dan Nabi kan sudah mensinyalir ya, akan ada di antara umat ini yang selalu mengikuti Yahudi dan Nasrani. Dari sisi akidah, dari sisi ibadah, dari sisi muamalah, gitu ya. Dari sisi pergaulan kehidupan, ya gaya hidup, akan ada orang-orang yang selalu mengikuti Yahudi dan Nasrani. Nah, termasuk ini ya dalam masalah penerimaan suap. Baik para jamaah. Orang-orang yang suka menerima suap itu tahu nggak bahwa suap itu haram? Rata-rata tahu, apalagi dia muslim. Gitu ya. Apalagi dia muslim, tahu. Menerima suap itu haram. Namun kenapa diterima? Kenapa diterima? Berarti dia tidak mengamalkan ilmu. Dulu sekali ya. Mungkin 10 atau belasan tahun yang lalu. Ada seorang cerita terus terang ke saya.
Dia punya jabatan di perusahaan besar lah, begitu ya, di Balikpapan ini. Jadi kalau ada apa istilahnya, proyek di perusahaan itu apa namanya? Tender ya, tender. Ustaz dia cerita gini, Ustaz saya kalau pengen jadi orang kaya, saya tidak usah nunggu tahunan, mungkin hitungan bulan saja. Saya bisa beli apapun yang saya inginkan. Memangnya kenapa? Ya Ustaz, di kantor itu kalau tidak ada tanda tangan saya, itu tender nggak bisa jadi begitu. Taib. Terus gimana? Ternyata tiap orang yang mengajukan apa istilahnya, proposal gitu ya, itu selain map atau berkas yang diajukan itu juga ada tumpukan uang warna merah gitu. Tumpukan uang warna merah gitu. Sambil nyodorkan berkas, sambil nyodorkan itu juga. Terus gimana? Antum terima? Ya enggak lah Ustaz, alhamdulillah masih ada iman gitu. Masya Allah itu. Jadi kalau orang belajar tauhid, imannya kokoh, imannya dijaga oleh Allah, ya dia tidak akan tergoda. Tidak akan tergoda, mau seberapa gepok, mau seberapa tumpuk warna merah itu, begitu ya. Barakallahu fikum. Dia tidak akan tergoda. Apalagi ya kalau yang warna merah itu dicetaknya bukan di tempat resmi. Ini kan malah buntung bukan untung. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi luar biasa. Praktek-praktek seperti ini kan mungkin sudah dianggap biasa saja. Gitu ya. Yang penting sesama kita, ya. Biarlah orang tidak tahu. Atau kalau ada CCTV di kantornya, dimatiin dulu, ditutup dulu. Dia lupa bahwa ada zat yang selalu maha mengawasi. Taib jamaah, itu uang suap yang dia terima besar mungkin nilainya, begitu ya. Kemudian bisa saja dengan uang itu dia kemudian menyenangkan istrinya, menyenangkan anak-anaknya. Namun hadirin jamaah yang dirahmati Allah, uang tersebut jelas uang yang tidak berkah. Maka jangan kaget kalau kemudian jadi asam urat, jadi kolesterol, ya, jadi diabetes, atau rumah tangganya hancur, begitu ya. Atau anak-anaknya kemudian mendapatkan musibah. Ini teguran-teguran dari Allah. Dari ketidakberkahan harta. Para jamaah, para ulama menjelaskan kalau terjadi sesuatu yang buruk pada anak kita, ini sejatinya yang harus pertama introspeksi diri adalah kedua orang tuanya. Karena keburukan yang menimpa anak-anak itu adalah ulah dari orang tua, yang mungkin dia lalai, mungkin dia meninggalkan yang wajib atau melakukan yang diharamkan di dalam agama ini. Maka orang tua mesti tafakur, tadzakur. Kenapa ini terjadi kepada anak saya? Ya barangkali tadi ada harta-harta yang haram, yang masih kemudian dia anggap itu ya biasa saja. Ya semua orang juga begitu. Ya. Cuman kan ada yang apes, ada yang tidak saja. Gitu. Yang apes ya ketangkep BPK, ketangkep KPK. Yang tidak apesnya mungkin banyak. Gitu ya. Taib. Nah ini bahayanya ya ketika orang itu menganggap dosa itu sesuatu yang ringan. Ketika banyak orang tidak lagi mengindahkan batasan-batasan Allah, ya sehingga dosa-dosa besar dianggap biasa. Nah kalau sudah seperti itu, waliyadzubillah, banyak orang yang akhirnya terbawa arus. Ya, terbawa arus. Taib. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Di surat Al-A'raf ayat 169. Di surat Al-A'raf ayat 169. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan secara gamblang bagaimana keadaan orang-orang Yahudi. Allah berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfu warithul kitaba yakhudhuna aradha hadzal adna wa yaqulun sayughfaru lana wa iyyatihim aradun mithlu ya'khudhuh."
Maka setelah mereka datanglah generasi yang jahat yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini. Nah, di sini poinnya. Ya'khuduna arada hadzal adna. Generasi yang mewarisi Taurat, generasi jahat ini, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mengambil harta dunia yang rendah. Ya, dunia memang disifati dengan dani'ah. Dunya adna, disifati dengan kerendahan dan kehinaan. Baik para jamaah. Wa yaqulun sayughfaru lana. Lalu mereka berkata, kami akan diberi ampun. Kami akan diberi ampun. Dan kelak jika harta benda dunia datang kepada mereka sebanyak itu pula, niscaya mereka akan mengambilnya juga. Nasallallahu as-salama wal afiyah. Hati-hati para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ya, salah satu di antara jebakan iblis melakukan dosa adalah iming-iming taubat. Gampang, nanti kamu taubat. Sudah sikat saja. Kapan lagi? Gitu ya. Gampang taubat nanti kalau sudah pensiun. Ya. Mumpung lahanmu lahan basah. Begitu kan? Mumpung kesempatan itu ada. Ya, sikat saja. Enggak apa-apa kok. Yang di atas juga begitu. Gitu. Atau iming-iming apapun itu. Ya, sehingga dia akhirnya mau mengambil itu. Oh, sudah, nanti saya juga bisa tobat. Ya. Nah, ini berbahaya sekali para jamaah. Dan itu termasuk talbis. Ya, gampang nanti kamu bisa tobat. Intinya apa? Iblis ingin menjerumuskan manusia ke dalam dosa dengan iming-iming taubat. Iya, kalau kemudian setelah itu dia mau tobat. Kalau kemudian sedang bermaksiat didatangi malakul maut, mau seperti apa para jamaah? Dan ingat, satu dosa akan merembet kepada dosa yang lain. Sebagaimana satu kebaikan akan merembet kepada kebaikan yang lain. Jadi kalau kita kemudian terjebak di satu dosa, terjerumus di dalam satu dosa, jangan mengatakan, cuman ini saja kok. Tidak. Ini salah satu efek dosa adalah dosa itu akan memanggil saudara-saudaranya sesama dosa. Dan itu pasti para jamaah. Coba lihat, orang-orang yang dapat harta tidak berkah ini, itu kadang dia bingung mau diapain ini duit. Dulu ketika golongannya rendah, tidak aneh-aneh pikirannya. Tapi ketika naik pangkat, naik jabatan, sudah mikir, kayaknya enak nih kalau jajan, gitu ya. Kayaknya enak nih kalau nyoba narkoba, duit ada, gitu ya. Duit ada. Nah, akhirnya dia terseret kepada dosa-dosa yang lain. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ya berhati-hati dari fitnah, ya jabatan, pangkat, kedudukan dan juga harta. Makanya orang-orang soleh terdahulu ketika mereka mendapatkan harta, mereka tidak suka menginapkan harta, ya. Tapi langsung disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang mereka ambil adalah sekadar dengan keperluannya saja, ya, keperluan, kebutuhan anggota keluarganya, dirinya, begitu ya. Sisanya akan disalurkan, dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para jamaah. Makanya ada pertanyaannya, kenapa kita itu selalu merasa miskin? Kenapa? Kenapa banyak manusia selalu merasa miskin? Kenapa? Barakallahu fiikum. Karena terlalu besar keinginannya. Ikhwan, kalau mau jujur, kebutuhan pokok kita ini berapa sih? Kalau mau jujur, kebutuhan makan sebetulnya kan cukup saja, begitu kan? Tapi kenapa selalu merasa tidak cukup, merasa miskin? Karena tadi keinginannya terlalu banyak. Makanya konsepnya seharusnya al-istighna anisyai. Kita itu mestinya merasa qanaah, merasa cukup dari segala sesuatu. Jangan merasa cukup dengan segala sesuatu. Nah, itu beda banget itu. Kita baru merasa cukup kalau kita memiliki segala sesuatu.
Seharusnya apa? Kita harus selalu merasa cukup dari segala sesuatu. Toh kebutuhan pokok kita itu tidak banyak sebetulnya. Sama saja, siapapun kita, kebutuhan pokoknya nggak banyak. Ya. Kebutuhan makan, minum, kan gitu. Sama, orang miskin, orang kaya juga saya kira sama. Bahkan ada orang kaya yang kebutuhan makannya nggak banyak. Dia kalau makan nasi ditimbang para jamaah, beda dengan sebagian orang kan, 2 piring masih masuk, begitu kan? Barakallahu fikum. Kalau bicara kebutuhan pokok, maka orang-orang soleh di zaman dahulu, ya, mereka ambil secukupnya sekadar untuk dirinya, sisanya fisabilillah. Pertama, itu sejatinya ketenangan bagi mereka, dan itu resep bahagianya mereka. Dan dengan seperti itu bukan malah berkurang hartanya, justru malah berkelimpahan. Begitu kan? Kita mengenal Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf, Umar ibn Al-Khattab, Utsman bin Affan. Apakah mereka jatuh miskin dengan infak sedekahnya? Tidak. Itu resep kebahagiaan. Yang kedua, juga ringan bagi mereka di akhirat. Ya kan? Karena harta itu hisab. Maka siapapun yang memiliki harta, siapkan 2 jawaban dari setiap harta yang dia miliki. Dari mana engkau dapatkan, kemana engkau salurkan. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Barakallahu fikum. Baik, sampai di sini dulu pelajaran kita. Insyaallah taala di kesempatan berikutnya nanti kita masuk bab yang baru. Bab menjahada syai'an minal asma'i was sifat. Bab tentang menolak sebagian dari asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini inti pembahasannya tauhidul uluhiyah. Namun beliau di sini menyertakan sebagian kecil pembahasan berkaitan dengan asma dan sifat. Ini insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah taala wa taufiqihi wa inayatih. Apa yang disampaikan semoga bermanfaat, menjadi pengingat dan juga peringatan bagi kita semua. Apa yang kita pelajari semoga menjadi ilmu nafi yang menghasilkan tambahan iman dan semangat untuk beramal saleh, terutama ya saat ini yang kita sedang berada di bulan apa ini Pak? Bulan Rajab, ya, bulan suci Rajab 1446 Hijriah. Berarti sebentar lagi kita masuk Sya'ban. Selanjutnya Ramadan. Di dalam kitab Lataif Ma'arif ada satu pembahasan, ya, nukilan dari kalamnya salaf, bahwa Rajab ini bulan nanem, sedangkan Sya'ban bulan menumbuh suburkan, menumbuh kembangkan apa yang kita tanam. Ramadan itu adalah bulan panen. Begitu. Ini tahapan yang mestinya kita tempuh para jamaah, supaya di Ramadan itu level kita sudah bukan level orang nanam lagi, tapi sudah level orang panen. Begitu ya. Orang panen itu capek tidak? Ada petani di sini? Ya, susah, di Balikpapan cari petani susah. Petani itu di musim panen raya ya capek, sibuk, ya. Semuanya dikerahkan, tenaganya, pikirannya, tapi semuanya dalam bingkai kebahagiaan dan kenikmatan. Begitu ya. Capek memang iya. Lelah, letih iya. Tapi semuanya dalam bingkai kenikmatan. Kesibukan mereka itu kesibukan yang nikmat. Kenapa? Musim panen raya. Nah, para jamaah, idealnya di bulan Ramadan kita itu ada di level orang yang memanen. Paham maksudnya Pak? Jadi taraweh panjang sudah bukan di level panjang banget ini. Ya. Besok pindah nggak di sini. Taraweh aja 1 jam 11 rakaat. Di sana 23 cuma 10 menit. Gitu. Baik para jamaah. Kenapa? Karena dia prosesnya proses nanam.
bukan proses panen. Ya tidak bisa menikmati, tidak bisa menikmati. Baca Qur'annya baru mulai nanam, infak sedekahnya mulai nanam, ya sholat malamnya mulai nanam di bulan Ramadan. Makanya ya jangan kaget kalau kemudian banyak yang tumbang di tengah jalan. Kenapa? Dia masih proses nanam, baru mulai. Gimana nggak tumbang? Nah harusnya kita di level panen. Sibuk memang iya, padat kegiatan amal soleh kita, tapi di level menikmati sudah, gitu ya. Nah persiapannya dari sekarang, Rajab tingkatkan, ya iman dan amal soleh kita tanam semaksimal mungkin. Sya'ban diperketat lagi, gitu ya. Makanya Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban sebagai ajang persiapan muqaddimah untuk melaksanakan ibadah inti di bulan Ramadan. Kebayang para jamaah, orang 11 bulan tidak pernah puasa sunnah, tiba-tiba datang Ramadan puasa. Ya, makanya itu seminggu pertama pasti lemes, gak karu-karuan. Tidak biasa. Ya, kayak orang tidak pernah olahraga tiba-tiba disuruh fitness 3 jam gitu. Besoknya sehat atau sakit, Pak? Sakit gitu. Dan begitu. Tapi yang biasa hari-hari fitness gitu ya. Justru kalau nggak fitness dia sakit badannya gitu. Nah gitu. Jadi persiapkan dari sekarang. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka. Wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.